Di episode sebelumnya diceritakan Huo Yuhao menerobos masuk ke penjara tempat para sandera ditawan. Terlihat ada banyak master jiwa jahat yang menjaga tempat ini. Huo Yuhao menggunakan avatar spiritualnya serta teknik imitasinya sehingga para master jiwa jahat tidak dapat melihat keberadaannya. Ketika Huo Yuhao mengamati setiap sudut penjara, sosok perempuan dengan jiwa bela diri Phoenix jahat tiba-tiba datang. Sosok perempuan ini dikenal sebagai gadis suci gereja Roh Kudus, juga merupakan master jiwa jahat peringkat 80. Tidak seperti master jiwa jahat lainnya, gadis suci dapat merasakan gelombang kekuatan spiritual Yuhao. Dia mengangkat lengan kanannya dan api Phoenix jahat melesat ke arah Yuhao. Yuhao yang keberadaannya telah diketahui lantas mencoba melarikan diri melalui saluran air. Gadis suci tidak tinggal diam, dia seorang diri mencoba mengejar Yuhao hingga ke tempat persembunyian Sekte Tang. Sementara Yuhao melarikan diri, dia akhirnya mengetahui bahwa gadis suci yang mengejarnya adalah Ma Xiaota yang 5 tahun lalu telah diculik oleh para master jiwa jahat. Yuhao mencoba yang terbaik untuk mengembalikan kesadaran Ma Xiaota. Setelah menggunakan beberapa keterampilan misterius, Ma Xiaota akhirnya pulih dari pengaruh gereja Roh Kudus. Kesadaran serta ingatannya perlahan-lahan kembali. Lanjut cerita. Matahari mulai terbit, terlihat Huo Yuhao bersama Susanshi serta Ye Guyi di sebuah ruangan. Yuhao memberitahu Susanshi kalau dia berhasil memulihkan kesadaran Ma Xiaota. Saat ini Ma Xiaota masih berada di gereja Roh Kudus dan masih menggunakan identitasnya sebagai gadis suci. Yuhao lanjut membahas masalah mengenai para sandera. Ia menjelaskan kalau ada sesuatu yang disebut bedak pembasmi jiwa di dalam penjara air yang melemahkan jiwa para sandera. Yuhao telah mengambil beberapa sampel air yang telah terkontaminasi bedak pembasmi jiwa. Jika mereka dapat mengetahui komposisi bedak pembasmi jiwa, Yuhao percaya kalau ia akan memiliki kesempatan untuk menemukan penawarnya. Singkatnya, mereka akhirnya mulai melakukan penelitian. Susanshi menggunakan kontrol airnya dan memisahkan air dengan bedak pembasmi jiwa sehingga Yuhao akan lebih mudah menelitinya. Setelah beberapa saat melakukan penelitian, Yuhao akhirnya menyimpulkan kalau bedak pembasmi jiwa terbuat dari 3 jenis tanaman obat. Dengan bantuan buku bab Poison Tang San, Yuhao dapat dengan mudah membuat penawar obatnya. Di malam harinya, jendela tiba-tiba terbuka dan sebuah bayangan memasuki kamar Yuhao. Setiap lampu di dalam ruangan seketika padam secara bersamaan. Sosok bayangan yang memasuki kamar Yuhao tidak lain adalah Ma Xiaota. Yuhao bertanya bagaimana kondisi Ma Xiaota sekarang. Apakah kekuatan kegelapan di dalam tubuhnya bereaksi atau tidak? Ma Xiaota menggelengkan kepalanya sembari mengatakan kalau pengaruh kegelapan membutuhkan waktu setidaknya 3 hari untuk bangkit kembali. Namun selama Ma Xiaota dapat mengendalikan emosi dan pikirannya, ia yakin akan dapat mempertahankan kesadarannya selama 7 hari. Ma Xiaota bertanya kepada Yuhao apakah dia di sini untuk menyelamatkan para sandera yang ditawan oleh Kekaisaran Sun Moon. Yuhao mengangguk sembari mengatakan kalau tujuan mereka di sini memang benar demi menyelamatkan sandera. Ma Xiaota mengerutkan alisnya dan berkata kalau akan sangat sulit untuk menyelamatkan para sandera. Para sandera telah diracuni sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan jiwa mereka. Selain itu ada banyak penguasa jiwa jahat dari gereja Roh Kudus serta legiun insinyur jiwa yang berjaga di kota Sunrise. Bahkan jika seluruh anggota Akademi Shrek ada di sini, mereka juga tidak akan dapat menyelamatkan ratusan orang. Sunrise City sangat dekat dengan Radiant City. Bala bantuan dari Radiant City akan tiba dengan cepat jika terjadi sesuatu di Sunrise City. Huo Yuhao tersenyum dan mengatakan kepada Ma Xiaota untuk tidak perlu cemas. Yuhao mengatakan kalau ia memiliki beberapa cara untuk mengatasi masalah ini. Ia akan menggunakan taktik pengalih perhatian untuk mengelabui para penguasa jiwa jahat serta insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon. Yuhao juga menjelaskan kalau pada saat ini Penatua Xuan serta beberapa Douluo lainnya telah membuat kekacauan besar di perbatasan Kekaisaran, sehingga beberapa individu kuat dari Kekaisaran Sun Moon akan teralihkan ke sana. Ma Xiaota merenung sejenak sebelum bertanya bagaimana Yuhao akan pergi dengan ratusan sandera yang telah diracuni. Huo Yuhao menjawab kalau dia telah membuat obat penawar racun pembasmi jiwa. Pengakuan Yuhao sontak membuat Ma Xiaota tertegun. Di antara para penguasa jiwa jahat, hanya pemimpin gereja Roh Kudus yang dapat menetralkan racun pembasmi jiwa. Dia tidak menyangka Yuhao akan dapat membuat obat penawarnya. Ma Xiaota lantas bertanya bagaimana Yuhao membuat obat penawar racun pembersih jiwa. Huo Yuhao menjelaskan kalau dia memperoleh kitab suci racun dari leluhur Sekte Tang yakni Dewa Laut Tang San. Dalam hal penggunaan racun, Sekte Tanglah ahlinya. Sekte Tang telah terkenal di benua Douluo selama puluhan ribu tahun dengan metode penggunaan racunnya. Racun gereja Roh Kudus bukanlah apa-apa di mata Sekte Tang. Namun Yuhao masih memiliki beberapa kekhawatiran. Meskipun racun di dalam tubuh sandera telah dinetralkan, mereka masih sangat lemah karena tidak makan selama berhari-hari.
Yu Hao lantas meminta kepada Ma Xiaota agar ia memberi makanan kepada para sandera. Berdasarkan pengamatan Yu Hao, para sandera akan dapat memulihkan setidaknya setengah dari kemampuan mereka jika racun pembasmi jiwa dinetralkan serta mereka diberi lebih banyak makanan. Jika mereka dapat memulihkan kemampuan mereka, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan. Ma Xiaota mengungkapkan tatapan kagum di matanya ketika dia mengatakan bahwa aku belum berinteraksi denganmu selama 5 tahun tetapi kamu sudah benar-benar dewasa. Tidak heran Akademi cukup percaya diri mengirimmu untuk menyelamatkan para sandera. Saya akan membantu mengalihkan perhatian tetua ketiga serta tetua keempat ketika kamu menjalankan rencanamu. Huo Yuhao bertanya kepada Ma Xiaota apakah dia mengetahui keberadaan wanita yang bernama Nan Xuishui. Nan Xuishui merupakan pemimpin sekte Air Dragon dengan jiwa bela diri naga. Ma Xiaota mengatakan kalau dia sepertinya pernah mendengar nama ini. Jika dia tidak salah menebak, seharusnya wanita ini berada di tangan penatua ketiga. Nan Xuishui merupakan soldo luo 8 cincin dengan atribut penghancur yang sangat kuat. Oleh karena itu penatua ketiga sangat tertarik menjadikannya insinyur jiwa. Dengan kombinasi antara alat jiwa dengan atribut penghancur Nan Xuishui, dia akan menjadi senjata mematikan bagi gereja Roh Kudus. Huo Yuhao menjelaskan kalau Nan Xuishui merupakan ibu dari temannya dan dia telah berjanji untuk menyelamatkannya. Namun pada saat ini Yu Hao tidak bisa memprioritaskan keselamatan Nan Xuishui. Yu Hao harus terlebih dahulu menyelamatkan para sandera yang ditahan di penjara air. Yu Hao lanjut bertanya apakah gereja Roh Kudus tahu tentang kematian master jiwa jahat tipe spiritual bernama Wu Yun. Ma Xiaotao terkejut ketika dia mendengar bahwa Wu Yun telah terbunuh. Wu Yun merupakan penatua serta kepala cabang gereja Roh Kudus dengan jiwa bela diri spiritual yang sangat kuat. Baik Ma Xiaotao ataupun Wu Yun merupakan seorang soldo luo 8 cincin. Jika mereka bertarung, Ma Xiaotao tidak akan sepenuhnya memiliki kepercayaan diri mengalahkannya. Namun tidak disangka orang kuat seperti Wu Yun mati di tangan Yu Hao. Huo Yuhao tertawa kecil namun tidak menjelaskan bagaimana dia mengalahkan Wu Yun. Sebaliknya Yu Hao mengubah topik pembicaraan dengan meminta Ma Xiaotao menjaga Nan Xuishui. Yu Hao mengatakan kalau ia akan menyelamatkan Nan Xuishui setelah membebaskan para sandera. Ma Xiaotao mengangguk dan berpesan agar mereka tetap berhati-hati serta tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jika tidak, mereka tidak akan dapat melarikan diri dengan mudah. Singkat cerita keesokan harinya, Huo Yuhao mulai bergerak. Dia menggunakan avatar spiritualnya dan secara diam-diam memasuki penjara air. Yu Hao menghabiskan waktu sehari penuh memberi penawar racun ke setiap sandera. Setelah diberi obat penawar, beberapa dari sandera mulai siuman. Huo Yu Hao mencoba berkomunikasi dengan mereka dengan mengatakan kalau dia perwakilan dari Akademi Shrek serta tujuan dia ada di sini untuk membebaskan semua orang. Yu Hao menjelaskan bahwa racun di tubuh mereka akan sepenuhnya hilang besok. Oleh karena itu Yu Hao meminta kepada para sandera agar melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan jiwa serta kondisi fisiknya. Setelah kekuatan mereka pulih, Yu Hao akan membawa semua orang melarikan diri dari sini. Singkatnya 1 hari telah berlalu, kekuatan jiwa para sandera telah pulih sebanyak 50%, itu sudah cukup bagi mereka untuk melarikan diri. Semua orang dari Sekte Tang juga telah bersiap untuk melancarkan operasi penyelamatan sandera. Terlihat He Caito berdiri menatap langit, dia telah memasang sejumlah besar alat jiwa yang siap meluluh lantahkan kota. Sesaat kemudian sebuah instruksi dari Yu Hao tiba-tiba terdengar di benak He Caito untuk segera melancarkan serangan. He Caito mengambil satu langkah ke depan dan sejumlah besar meriam jiwa ditembakkan ke langit. Ratusan peluru kelas 7 menghujani kota Sunrise. Kekacauan besar mulai terjadi di setiap sudut kota. Sejumlah besar alat jiwa pertahanan Kekaisaran Sun Moon telah dihancurkan. Tidak sampai di situ, He Caito dengan cepat mengaktifkan meriam stasioner kelas 8-nya. Serangan kedua langsung dilepaskan ke arah utara tepatnya di kamp insinyur jiwa yang berjaga di perbatasan. Sebuah ledakan mengerikan bergema mengguncang langit dan bumi hingga menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa milik Kekaisaran Sun Moon. Di sisi lain, Huo Yuhao secara diam-diam menyelinap memasuki penjara air. Ketika putri salju muncul di depan Yu Hao, kepingan salju mulai turun dari langit membekukan seluruh parit. Setiap alat jiwa pendeteksi tidak dapat mendeteksi keberadaan Yu Hao. Huo Yuhao mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya ke setiap sudut penjara. Pikiran Yu Hao dengan cepat ditransmisikan ke dalam pikiran para sandera melalui deteksi spiritualnya. Yu Hao memberitahu setiap tawanan agar segera bersiap untuk melarikan diri. Seorang penjaga tahanan yang berpatroli di luar penjara air menemukan ada sesuatu yang aneh. Ia menyadari bahwa suhu di bawah tanah menurun serta parit di sekitar mereka membeku. Ia segera berteriak memperingatkan seluruh timnya untuk tetap waspada dari serangan musuh.
Namun ketika dia memperingatkan seluruh timnya, Huo Yuhao mulai melancarkan aksinya. 5 cincin jiwa berwarna merah bangkit dari kaki Yuhao. Huo Yuhao menggunakan teknik imitasinya dan mengubah setiap cincin jiwanya menjadi cincin jiwa 100.000 tahun. Kemunculan Yuhao menarik perhatian setiap master jiwa jahat. Ekspresi suram muncul di wajah setiap master jiwa jahat ketika melihat 5 cincin jiwa 100.000 tahun Yuhao. Huo Yuhao merilis teknik jiwa ketiganya yakni pelemahan massal. Dia mengepalkan tinjunya dan ledakan es mengguncang setiap sudut penjara. Para sandera juga tidak tinggal diam setelah melihat Yuhao bereaksi. Mereka dengan cepat merilis jiwa bela diri mereka dan pertempuran besar seketika pecah hingga menyebabkan seluruh penjara hancur. Semua berjalan sesuai rencana Yuhao. Zong bersaudara yang merupakan kepala penjara tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ketika berhadapan dengan ratusan master jiwa. Di sisi lain tepatnya di wilayah selatan kota Sunrise, terlihat Susanshi sedang menunggu sinyal dari Yuhao. Ji Juechen mencengkeram erat pedang penghakiman di tangannya sementara Jing Xian mengatakan kalau pasukan yang ditempatkan di wilayah timur dan barat sudah bergerak ke arah utara. Seharusnya He Caito telah berhasil menjalankan tugasnya. Jing Xian menoleh ke arah Susanshi dan bertanya apakah mereka akan memulai rencananya sekarang. Susanshi menggelengkan kepalanya sembari meminta untuk menunggu hingga Yuhao memberikan sinyal. Setelah beberapa saat menunggu, sebuah ledakan terdengar dari arah penjara air. Ledakan itu merupakan sinyal dari Yuhao. Susanshi memerintahkan semua orang untuk mulai bersiap. Ia menggunakan pemindahan dunia bawahnya yang misterius dan memindahkan Ji Juechen, Jing Xian serta Ye Guyi ke Legiun Insinyur Jiwa Kota Sunrise. Setelah mereka tiba di Legiun Insinyur Jiwa, sejumlah besar insinyur jiwa mulai mengelilingi mereka. Ji Juechen mengangkat pedang penghakimannya lalu menebas ke depan secara membabi buta. Jing Xian menggunakan benteng jiwa self-driving semua medan dan menembaki insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon. Sedikit penjelasan bahwa He Caito bertugas untuk menghancurkan 2 legiun insinyur jiwa di wilayah utara kota Sunrise. Sementara Susanshi bersama Ji Juechen, Jing Xian serta Ye Guyi bertugas untuk menghancurkan legiun di wilayah selatan, sedangkan Huo Yuhao yang akan menerobos serta membebaskan para sandera. Di dalam penjara air, semua sandera bergegas keluar seperti sekelompok harimau dengan ganas membunuh setiap insinyur jiwa serta master roh jahat yang mereka temui. Huo Yuhao mengaktifkan deteksi spiritualnya dan memimpin semua sandera untuk melarikan diri. Lapisan cahaya keemasan bersinar dari tubuh Yuhao dan matanya berubah keemasan. Yuhao mengangkat tangan kanannya dan kristal es menghancurkan seluruh tembok kota. Dari arah utara, terlihat bala bantuan dari Kekaisaran Sun Moon terbang menuju kota Sunrise. Yuhao meminta semua orang agar segera meninggalkan kota Sunrise. Sementara semua orang melarikan diri, Huo Yuhao tidak ikut bersama mereka. Yuhao telah berjanji kepada Nan Qiuqiu untuk menyelamatkan ibunya. Oleh karena itu Yuhao berbalik untuk menemui Nan Qiuqiu. Seperti arahan Yuhao, Ma Xiaota telah mengalihkan dan membawa penatua ketiga serta penatua keempat pergi dari penjara air sehingga Yuhao dapat lebih mudah membebaskan sandera. Namun setelah penatua ketiga menyadari ada sesuatu yang salah di kota Sunrise, dia dengan cepat bergegas kembali ke penjara air. Setelah ia tiba di penjara, semua sandera telah melarikan diri. Penatua ketiga mengatakan kalau mereka harus menangkap kembali para sandera sebelum mereka meninggalkan kota Sunrise. Ma Xiaota tidak punya cara untuk menunda tetua ketiga, oleh karena itu dia hanya bisa menyetujui perkataannya. Untuk saat ini Ma Xiaota masih harus berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Ia bersama dengan penatua ketiga dan penatua keempat, serta 3 Zong bersaudara melesat ke udara ketika mereka mulai mengejar sandera. Ketika mereka meninggalkan kota, kedua penatua dan Zong bersaudara memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Ratusan sandera telah menghilang tanpa jejak. Ketiga saudara Zong tertegun sebelum bergumam mengatakan kalau ini tidak mungkin. Para sandera baru saja melarikan diri sekitar 15 menit yang lalu. Namun bagaimana mungkin mereka telah menghilang? Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada 300 insinyur jiwa yang berjaga di kota Sunrise. Di antara mereka, ada insinyur jiwa kelas 6 dan kelas 7, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan para sandera, mereka seharusnya masih bisa menundanya beberapa saat. Beberapa sosok berpakaian biru muncul di langit. Sebuah suara yang penuh dengan tekanan menyebar di atas kota selatan meminta Ma Xiaota serta yang lainnya untuk tidak bergerak. Sekelompok insinyur jiwa langsung mengepung Ma Xiaota dan yang lainnya. Para insinyur jiwa ini merupakan legiun insinyur jiwa Tyrant jahat yang merupakan salah satu dari legiun peringkat teratas Kekaisaran Sun Moon. Dijelaskan bahwa Kekaisaran Sun Moon memiliki 7 legiun insinyur jiwa sementara legiun Tyrant jahat ini mendukung posisi 4 teratas.
pasukan insinyur jiwa Tyrant jahat terkenal karena serangan kecepatan dan kejutan mereka yang luar biasa. Mereka telah dikirim oleh Su Tianran untuk membantu pasukan di Sunrise City. Seorang lelaki tua bermata biru cerah berjalan mendekati Master Roh Jahat sembari mengatakan kalau Master Jiwa Jahat harus bertanggung jawab atas kekacauan ini. Oleh karena itu dia memerintahkan pasukannya untuk menahan Ma Xiaota dan yang lainnya. Suara dingin Ma Xiaota terdengar dan api Phoenix melonjak dari tubuhnya. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 3 hitam dan 1 merah muncul di sekitar tubuhnya. Raungan Phoenix bergema di seluruh kota. Suara tajam terdengar menghentikan Ma Xiaota yang hendak meledak. Bahkan dengan budidaya Ma Xiaota, dia juga sedikit takut dengan suara ini. Terlihat sosok hitam pekat muncul di antara Master Jiwa Jahat dan Insinyur Jiwa Tyrant. Sosok hitam itu mengatakan untuk tidak memulai perang antar saudara. Dia segera memerintahkan semua orang untuk mengejar para sandera.